Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil Liga Champions Real Madrid versus Manchester City tuntas 1-1. Real Madrid versus Manchester City tersaji di Santiago Bernabeu Rabu 10 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tim tuan rumah unggul 1-0 di babak pertama via gol Vinicius Junior. Manchester City menyamakan kedudukan di babak kedua lewat gol Kevin De Bruyne. Skor 1-1 menjadi hasil akhir pertandingan. Kedua tim akan kembali bertemu pada 18 Mei. Laga penentuan tiket ke final digelar di markas Manchester City, Etihad Stadium. Madrid versus Manchester City, duel yang sangat sulit untuk The Citizen. Real Madrid versus Manchester City berakhir imbang 1-1 di Santiago Bernabeu pada leg pertama semifinal Liga Champions. Gelandang Manchester City, Rodri, mengakui duel lawan Madrid tidak mudah untuk timnya. Apalagi Manchester City harus tertinggal terlebih dahulu. Untungnya Manchester Biru tetap bisa menjaga konsentrasi. Hal tersebut menjadi kunci Manchester City untuk kemudian bisa bangkit menyetarakan angka. Madrid pantas menang. Real Madrid harus puas dengan hasil seri 1-1 melawan Manchester City. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti percaya timnya layak mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami bersaing, kami berjuang, mungkin kami pantas menang, kata Ancelotti usai pertandingan. Tadi adalah sebuah permainan yang bagus dan kami pergi dengan perasaan yang baik. Hasilnya memang tidak menguntungkan kami, tetapi pertandingan ini akan tetap seimbang sampai menit terakhir. Dengan hasil ini, Madrid dan Manchester City masih memiliki peluang lolos ke final Liga Champions yang sama-sama besar. Madrid akan gantian bertandang ke Stadion Etihad untuk melakoni leg kedua sepekan lagi. Vinicius Junior mencapai musim terbaiknya. Vinicius membuka skor di babak pertama dalam hasil 1-1 melawan Manchester City pada semifinal leg pertama Liga Champions. Kendati Real Madrid batal menang, performa Vinicius Junior berhasil menyita perhatian. Dengan golnya ke gawang Manchester City, pemain berusia 22 tahun itu berarti sudah mengemas 23 gol dan 21 assist dalam 53 penampilan di semua kompetisi. Torehan itu melebihi pencapaian Vinicius pada musim lalu ketika membukukan 22 gol dan 20 assist dalam 52 pertandingan El Real. Kontribusi Vinicius itu membantu Madrid memenangi La Liga dan Liga Champions 2021-2022. Vinicius Junior masih memungkinkan mempertajam statistiknya di sisa musim 2022-2023. Real Madrid setidaknya masih akan melakoni 4 pertandingan lain, diawali dengan laga kandang kontra Getafe di lanjutan La Liga Minggu 14 Mei dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Thibaut Courtois ungkap cara Real Madrid bikin Erling Haaland tak berdaya. Real Madrid ditahan imbang Manchester City di leg perdana babak semifinal Liga Champions dengan skor 1-1. Kiper Madrid Thibaut Courtois mengungkapkan cara timnya menghentikan Haaland. Duet Antonio Rudiger dan David Alaba bekerja apik untuk membuat Haaland tak berdaya. Jika Anda ingin bertahan melawan Haaland, Anda tidak memberinya ruang untuk berlari. Kami mencoba menghindarinya, kami bermain bagus. Akibatnya mereka menembak lebih banyak dari jarak jauh, ucap Courtois dikutip dari BBC. Manchester City adalah tim yang bermain dengan penguasaan bola. Dengan Haaland, mereka bermain lebih direct. Kami bermain lebih dalam untuk tidak memberi mereka ruang, tambahnya. Manchester City unbeaten dalam 21 laga. Manchester City membukukan catatan tak terkalahkan dalam 21 laga terakhirnya di berbagai kompetisi musim 2022-2023 usai bermain seri 1-1 melawan Real Madrid di leg pertama semifinal Liga Champions. Dilansir dari Opta-Jo, Ilkay Gundogan meraih 17 kemenangan dan 4 hasil imbang di lintas ajang.
Adapun sebagai informasi, Manchester City terakhir kali kalah pada 5 Februari 2023. Kala itu pasukan Guardiola tumbang 0-1 dari Tottenham Hotspur pada laga pekan ke-22 Liga Inggris. Vinicius Junior sah lewati jumlah gol Ronaldo dan selevel dengan Erling Haaland. Berkat gol ke gawang Manchester City, Vinicius Junior berhasil melewati catatan gol milik Ronaldo Nazario di Liga Champions, di mana Vinicius telah mengemas 15 gol di ajang Liga Champions. Ronaldo tercatat mengemas 14 gol selama berkarir di Liga Champions. Gol ke gawang Manchester City juga membuat Vinicius telah melesakkan 7 gol di Liga Champions 2022-2023. Ditambah dengan assist-nya, maka sang bintang Brazil telah terlibat dalam 13 gol Real Madrid di Liga Champions musim ini. 13 kontribusi gol Vinicius membuatnya berhasil menyamai catatan milik Erling Haaland. Bomber asal Norwegia itu mencetak 12 gol dan 1 assist bersama Manchester City di kompetisi paling bergengsi di benua biru. Anaknya tak bisa cetak gol di Bernabeu, ayah Erling Haaland cari masalah dengan fans Real Madrid. Ayah Erling Haaland, Alfie Haaland, tertangkap kamera melakukan tindakan yang tak terpuji terhadap fans Real Madrid dari box VIP Santiago Bernabeu. Alfie Haaland, yang juga merupakan pemain legendaris Manchester City, melakukan gestur ofensif sekaligus menghina para supporter Los Blancos. Tak hanya itu, Alfie juga rupanya melempari fans tuan rumah dengan makanan. Sontak sempat terjadi sedikit kericuhan sebelum akhirnya Alfie harus mendapatkan kawalan petugas karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Viral gol kontroversial De Bruyne seharusnya tidak sah. Gol kontroversial Kevin De Bruyne saat Manchester City bermain imbang 1-1 kontra Real Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions viral di media sosial. Gol itu disambut reaksi marah pelatih Madrid Carlo Ancelotti. Juru racik formasi asal Italia itu meyakini bola sudah lebih dulu keluar lapangan dalam proses gol De Bruyne. Dilansir dari Sport Bible, dari pengamatan menggunakan teknologi 3 dimensi dipastikan bola sudah melewati garis di pinggir lapangan sebelum dijangkau oleh Bernardo Silva. Inter unggulan, tapi Milan bisa kalahkan siapa saja. Derby Milan bakal tersaji di semifinal Liga Champions. Milan akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama di San Siro, Kamis 11 Mei 2023, dinari waktu Indonesia bagian Barat. Menilik dari rekor pertemuan kedua tim, Inter punya catatan lebih baik. Mereka mampu menang 3 kali, sekali imbang dan hanya sekali imbang dalam 5 laga terakhir melawan Milan. Stefano Pioli menilai laga menghadapi Inter bakal sulit untuk tim asuhannya. Ia juga mengakui bahwa si ular lebih diunggulkan jika berkaca pada rekor pertemuan. Meski demikian, Pioli tetap optimistis Rossoneri bisa melaju ke final. Keyakinan itu didasari karena Milan mampu mengalahkan tim-tim kuat di fase gugur sebelum bersua Inter. Jelang AC Milan versus Inter Milan, Inzaghi sebut timnya sudah siap kurung Leao. Rafael Leao masih belum dipastikan bisa bermain atau tidak di leg pertama AC Milan versus Inter di Liga Champions, namun Simone Inzaghi siap untuk segala kemungkinan. Andai sang winger Portugal bisa pulih dari cederanya, maka Nerazzurri sudah sangat siap untuk membuatnya tidak berkutik di atas lapangan. Kami tahu kualitas pemain lawan, Leao bisa main atau absen, namun kami selalu bersiap untuk segala kemungkinan. Tidak ada perubahan ekstrim dalam taktik, beber Simone Inzaghi dalam jumpa pers pralaga. AC Milan adalah tim kuat, dengan laga besar dimainkan maka mereka akan semakin kuat, tambah adik dari Filippo Inzaghi tersebut. Juventus dihantui sanksi pengurangan 9 poin. Melansir Football Italia, Juventus masih tersangkut pasal 4 yang mencakup aturan fair play dan sporting probity dalam sistem peradilan olahraga. Sinyonya tua pun tetap terancam hukuman pengurangan poin. Tindakan yang paling mungkin adalah pengadilan kembali ke permintaan awal dari jaksa FIGC Giuseppe Saini, yaitu pengurangan 9 poin dan bukan 15 poin. Juventus masih harus menunggu keputusan pengadilan pada 24 atau 25 Mei mendatang. Jika diputuskan bersalah, hal ini akan membuat Juventus anjlok dari posisi kedua dengan 66 poin ke urutan ke-7 dengan 57 poin.
AC Milan bakal naik ke urutan keempat dengan 61 poin, disusul Atalanta dan AS Roma dengan 58 poin. Strategi Chelsea dapatkan Osimhen dari Napoli. Dilansir Daily Mail, Chelsea kabarnya punya strategi untuk bisa merekrut Osimhen. Christian Pulisic jadi mediumnya. Winger Amerika Serikat itu kabarnya akan dilepas menjadi pelisi transfer Osimhen. Pulisic sendiri disebut tengah diincar Napoli. Juara Serie A itu juga ingin menambah kekuatan menyambut musim depan dengan merekrut Pulisic. Kebetulan nasib pemain 24 tahun itu tak menentu di London. Dengan kontrak tersisa setahun lagi, Pulisic disebut akan dijual Chelsea musim panas nanti. Si biru siap menawarkannya ke Napoli agar bisa dipermudah mendatangkan Osimhen. Resmi pernyataan kubu Lionel Messi soal rumor transfer. Sepekan terakhir rumor transfer Messi mencuat, mulai dari dikabarkan akan meninggalkan Paris Saint-Germain dan bergabung dengan Al Hilal musim depan. Menyikapi rumor tersebut, kubu Lionel Messi angkat suara. Pemilik 7 Ballon d'Or itu disebut belum membuat keputusan apapun. Melalui ayah sekaligus agennya Jorge Messi, Lionel Messi dijamin akan menyelesaikan musim terlebih dahulu bersama PSG, baru keputusan soal masa depannya akan diumumkan. Sterling dan Aubameyang dianggap transfer terburuk Chelsea. Chelsea menggelontorkan dana 47,5 juta pound sterling untuk memboyong Sterling dari Manchester City musim panas lalu. Pada waktu bersamaan, Aubameyang didatangkan dari Barcelona seharga 10 juta pound sterling. Sterling dan Aubameyang diharapkan bisa menjadi andalan lini serang Chelsea. Namun, keduanya belum mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka di Stamford Bridge. Melempemnya Sterling dan Aubameyang berdampak pada performa Chelsea musim ini. London Biru dipastikan puasa gelar dan terpuruk di urutan ke-11 klasemen sementara Liga Inggris. Pundit Inggris Francis Mike Evany menyoroti tajam performa Sterling dan Aubameyang di Chelsea. Kedua pemain tersebut disebutnya tak memberi dampak signifikan buat klub. Sepakat dengan kontrak baru, David De Gea tetap bertahan di Manchester United. Spekulasi masa depan David De Gea tampaknya kini sudah mulai menunjukkan titik terang di mana dia akan terus tinggal di Manchester United. Menurut Telegraph, kontrak baru yang telah ditawarkan Manchester United dilaporkan sudah disepakati oleh De Gea. Dalam kontrak baru itu disebutkan bahwa David De Gea akan menerima gaji pokok yang lebih rendah dari sebelumnya. Sebelumnya, The Red Devils telah memberikan keputusan tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun karena gaji besar yang dimiliki oleh De Gea. Newcastle butuh pemain besar tetapi bukan Neymar. Neymar membuka peluang akan berkarir di Liga Inggris mulai musim 2023-2024. Salah satu klub yang mungkin saja dibelanya adalah Newcastle. Akan tetapi rencana ini ditolak oleh Gary Neville. Menurut Neville, Neymar di Newcastle tidak akan cocok. Kepribadian pemain yang mengutamakan kemampuan individu akan merusak sistem yang dibangun oleh Eddie Howe. Neville menganggap kedatangan Neymar akan mengganggu perkembangan tim. The Magpies di musim ini berkembang pesat di tangan Howe, meski belum dengan pemain-pemain ternama. AS Roma ikut kejar Thiago Motta, pertanda Jose Mourinho sudah deal dengan PSG. Isu akan perginya Jose Mourinho musim depan membuat raksasa Liga Italia AS Roma dikabarkan ikut terjun dalam perburuan jasa Thiago Motta. Mourinho yang memenangkan trofi Liga Conference Eropa di musim pertamanya bersama Serigala Ibu Kota dalam beberapa hari terakhir dihubungkan menarik minat Paris Saint-Germain. The Special One dianggap sebagai manajer yang tepat untuk Les Parisiens dengan pengalamannya menukangi banyak pemain bintang berego besar. Andai benar tergoda untuk hengkang ke Parc des Princes, maka AS Roma sudah mempersiapkan ganti Jose Mourinho dalam diri Thiago Motta. Motta terlihat lebih realistis ketimbang kandidat entrenador baru lainnya seperti Antonio Conte yang akan menghabiskan dana besar untuk membuatnya tertarik melatih Lorenzo Pellegrini CS. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!